Ya, Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar, kami dari Komite Independen Sadar Pemilu melakukan pemantauan baik di tahapan kampanye dan juga tahapan pemungutan suara. Dari tahapan kampanye, kami sebenarnya memantau di 2 provinsi, yaitu di DIY dan di Jawa Barat. Namun dari tahapan pemungutan ini kami hanya terfokus di satu titik, yaitu di Provinsi DIY, dan mengambil fokus hanya di 2 kabupaten. Barangkali ini bisa menjadi tambahan catatan dari rekan-rekan koalisi. Kami memantau di 2 kabupaten yang melaksanakan pilkada di DIY, yaitu ada di Kabupaten Bantul dan Sleman. Sesungguhnya di DIY itu melaksanakan di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bantul, Sleman, dan DIY. Namun kami hanya terfokus di tahapan pemungutan ini hanya di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Bantul dan Sleman. Karena ada beberapa faktor pertimbangan kami, salah satunya adalah sumber daya manusia kami yang terbatas, hanya sekitar 32 relawan, maka kami hanya memantau di 50 TPS yang terbagi di Kabupaten Bantul dan Sleman. Dalam aspek pemantauan kami, indikator pemantauan kami ada 4 hal. Pertama terkait protokol kesehatan, yang kedua adalah aksesibilitas TPS khususnya bagi teman-teman penyandang difabel. Selanjutnya adalah penggunaan Sirekap, dan terakhir adalah persepsi pemilih terhadap pemungutan suara di tengah pandemi. Dalam hasil temuan kita, persepsi pemilih kita sedang masih berjalan untuk mengumpulkan data hingga hari ini. Dalam metode pengamatan kami melakukan dengan cara pengamatan secara langsung, yaitu menerjunkan 32 relawan yang menjaga di titik-titik pos yang sudah kami tentukan, dengan menyebarkan beberapa kuesioner juga sama seperti teman-teman koalisi dengan menggunakan Google Form serta menggunakan wawancara terhadap pemilih langsung. Langsung next Mas Saik. Lanjut Mas Saik. Nah, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan hasil oleh teman-teman koalisi. Dari sisi pantauan kami terkait protokol kesehatan, 80% dari pantauan kami TPS dilakukan di tempat yang tertutup. Kami menemukan sesungguhnya berbagai catatan yang di mana TPS itu tidak aksesibel. Yang kedua juga kami menemukan beberapa TPS yang sirkulasi udaranya sangat buruk. Dan ini menjadi catatan bagi tamuan kami di DIY. Terkait dengan TPS mematuhi protokol kesehatan, saya rasa hampir sama. Kita menemukan hampir semuanya mereka patuh terhadap protokol kesehatan. Kami juga melihat sebelum pemungutan dilaksanakan, teman-teman dari petugas di lapangan melakukan penyemprotan, kedua adanya tempat cuci tangan, dan saya melihat juga mereka membuat pembatas untuk menjaga agar diatur supaya jarak antar pemilih tidak berdekatan. Namun dari sisi petugas KPPS 90% sudah mematuhi, namun kami menemukan sesungguhnya beberapa TPS yang dia tidak memenuhi syarat APD. Misalnya dia tidak menggunakan sarung tangan atau bahkan melepas masker, dan kadangkali juga tanpa disadari mereka tidak menggunakan masker. Dan kami nanti akan menampilkan beberapa foto Mas Oik terkait catatan temuan kami. Dan terhadap saksi paslon juga sama. Kami masih melihat paslon walaupun angka 90%, tapi kami mencatat ada beberapa saksi paslon yang sesungguhnya dia tidak patuh terhadap protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan sarung tangan dan melepas masker. Terhadap pemilih, kami melihat, saya rasa pemilih sudah patuh terhadap protokol kesehatan, namun kami menemukan sesungguhnya di antrian, di mana antrian kadangkali membuat teman-teman tadi atau pemilih tadi berkerumun. Dan pasca dari memilih juga mereka terjadi kerumunan. Misalnya mereka setelah nyoblos keluar di TPS, di sekitaran TPS mereka nongkrong, kami menemukan itu mereka bercakap-cakap atau berinteraksi dengan tetangga, itu juga mengakibatkan kerumunan. Nah, saya menampilkan beberapa foto, Mas Oik, ini juga menjadi temuan. Lanjut Mas Oik. Nah, ini beberapa foto yang kami temukan di lapangan. Ada beberapa KPPS, satu KPPS ini tidak menggunakan sarung tangan. Yang kedua, kami menemukan banyaknya pemilih yang bertumpukan di sekitaran TPS atau pasca dari mencoblos, kami juga menemukan teman-teman atau pemilih juga berkumpul, yang ini juga mengakibatkan kekhawatiran kami terjadi klaster terkait COVID-19. Next, Mas Oik. Nah, hasil aksesibilitas TPS, lanjut, Mas. Lanjut, Mas. Nah, dari aksesibilitas yang kami amati, secara keseluruhan sudah cukup baik, namun kami masih menemukan ada sekitar 10% tempat pemungutan suara masih belum aksesibel bagi teman-teman difabel.
Kami masih melihat beberapa TPS yang berundak, bahkan sangat sulit sekali para pemilih, misalnya pemilih tunanetra untuk menjangkau di TPS. Lanjut, Mas. Kami tampilkan foto. Nah, ini beberapa catatan foto. Ini foto pertama yang kami temukan TPS yang berundak dan sangat sulit ketika teman-teman tunanetra misalnya untuk menjangkau dari tempat TPS. Yang kedua, teman-teman atau Bapak Ibu lansia juga kesulitan ketika mereka memilih di TPS. Ini beberapa catatan. Sesungguhnya banyak, Mas Oi, kami menemukan ini sekitar 15 foto atau 15 TPS yang kami dapatkan. Nah, kami sehingga hari ini sedang mengumpulkan beberapa persepsi dari pemilih, yaitu pemilih yang ada di DIY. Hari ini masih terkumpul 212. Sesungguhnya kami menaruh target sekitar 400 responden. Ini bagian untuk mengambil sampel kami, minimal dari 2 kabupaten di DIY. Hal ini mengacu terhadap perhitungan rumus Lovin dengan mengacu di DPT di 2 kabupaten. Namun ini saya rasa sudah menjadi gambaran sementara mengenai persepsi pemilih dalam pilkada di tengah pandemi COVID-19. Next, Mas Aik. Nah, dalam temuan kami, bagaimana pemilih merasakan bahwa sesungguhnya mereka tidak menemukan secara menyeluruh terkait pelanggaran protokol kesehatan. 92% mereka mengatakan tidak menemukan adanya protokol kesehatan saat proses memilih. Ada 8% yang mengatakan iya, mereka melihat ketika kami jabarkan apa saja sih yang mereka perhatikan dalam pelanggaran protokol kesehatan khususnya bagi petugas di lapangan. 84% mereka mengatakan terkait APD, yaitu seperti masker atau face shield atau sarung tangan. Memang masker dan sarung tangan ini sering kali mereka teman-teman yang ada di lapangan terlalu sering lalai. Yang kedua, 5% terjadi kerumunan. Mereka juga memperhatikan bahwa masih ada terjadi kerumunan khususnya saat proses antrian dan pasca dari proses pencoblosan atau pasca dari teman-teman pemilih tadi keluar dari TPS. Ini juga kami temukan atau kami dapatkan dari persepsi pemilih. Next, Mas Oik. Dalam sisi tempat pemungutan, dalam persepsi pemilih, mereka mengatakan iya, 96% sudah sesuai protokol kesehatan, dan kami menanyakan apakah mereka yakin TPS tersebut bebas dan aman dari COVID-19, dan mereka mengatakan iya, 95% menganggap bahwa TPS sudah mematuhi dan 95% masyarakat merasa aman di TPS saat menggunakan hak pilihnya. Ini juga menjadi catatan bahwa sesungguhnya ada kepercayaan masyarakat bahwa mereka merasa yakin dan aman ketika di TPS mereka tidak terpapar COVID-19. Next, Mas Wei. Nah, terkait pemahaman mengenai Sirekap, kami menanyakan apakah pemilih mengetahui penggunaan atau aplikasi Sirekap. Ini terbalik ya, Mas. Sekitar 94% sesungguhnya mereka tidak mengetahui terkait penerapan Sirekap dan 6% mereka mengetahui. Yang saya tulis ini tadi belum kami perbaiki. Lanjut, Mas Eik. Nah, kendala Sirekap. Nah, kami kemarin coba berdampingan dengan teman-teman KPPS mengamati bagaimana proses mereka mengupload. 80% menganggap masih mengalami kendala dan kami menyaksikan betul ketika mereka memfoto dan mengupload terjadi server down. Dan itu menjadi mereka ya sudahlah kita tinggalkan dan akhirnya mereka disimpankan di zip seperti sama yang dikatakan Mbak Dahlia tadi. Dan ini menjadi catatan kami sesungguhnya bahwa kendala Sirekap berkaitan dengan infrastruktur mungkin jaringan. Kami juga melihat ada beberapa jaringan yang sangat terkendala yang itu mengakibatkan bagaimana proses penguploadan menjadi bermasalah. Lanjut, Mas Baik. Nah, dari kesimpulan, kami menyimpulkan bahwa dari catatan kami terkait pengamatan prokes sudah cukup baik, walaupun ada beberapa catatan kerumunan di luar TPS. Masih ada beberapa KPPS atau pengawas TPS yang lalai dalam menggunakan APD seperti sarung tangan, masker yang dilepas, bahkan ada masker yang tidak digunakan. Ini juga kami temukan. Dari hasil aksesibilitas, khususnya terkait pemilih difabel, ya 90% ramah difabel, namun saya masih menemukan beberapa TPS yang tidak aksesibel. Dalam penggunaan Sirekap masih terjadi banyak kendala seperti server yang bermasalah. Pemahaman pemilih terhadap penggunaan Sirekap dalam temuan sementara kami atau hasil input sementara kami di Pilkada di 2020 masih sangat rendah. Hal ini mungkin diakibatkan minimnya sosialisasi terhadap Sirekap terhadap pemilih masih cukup rendah.
Mungkin ke depan penyelenggara pemilu juga mampu mensosialisasikan dengan cara masif, baik itu menggunakan media sosial atau menggunakan cara broadcast yang secara menyeluruh. Terkait Sirekap, Mas Oik, kami sangat mendukung sesungguhnya. Ini adalah bagian penting supaya kita memudahkan atau mengefisiensikan dalam proses rekapitulasi. Namun catatan kami bagaimana persiapan infrastruktur dan regulasi hukum ini agar dibuat sedemikian mungkin agar lebih baik untuk ke depannya. Mungkin itu Mas Oik sedikit catatan tambahan terkait temuan kami di DIY, Mas Oik.